Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League, di mana pertandingan berlangsung antara Leeds United menghadapi Manchester City. Pekan ke-35, walaupun Manchester City masih bermain game week ke-34, akan tetapi pertandingan ini merupakan pertandingan seru. Kenapa seru? Karena di beberapa pertandingan terakhir Manchester City itu merupakan final untuk Manchester City. Karena saingan terdekatnya Liverpool selalu membayang-bayangi Manchester City. Sebelum pertandingan lawan Leeds United, Manchester City berada di posisi kedua karena Liverpool mampu menang atas Newcastle United dengan skor 1-0. Maka dari itu, mau tidak mau Manchester City harus memenangkan pertandingan. Dan terbukti, City mampu memenangkan pertandingan dan tidak tanggung-tanggung 4 gol dia borong di kandang Leeds United. Leeds United dengan kepergian Bielsa selaku pelatih dari Leeds United berada di zona tidak aman karena mereka berada satu strip di atas zona degradasi. Pelatih baru menerapkan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Bielsa dengan memanfaatkan banyak ruang serta trap, pressing membuat gaya permainan dari Leeds United sangat sporadis sekali. Dan ini mampu menyulitkan Manchester City. Kita bahas pertandingannya. Manchester City menurunkan beberapa pemain yang notabene tidak bermain atau tidak diberikan kesempatan di tengah pekan kemarin saat Liga Champions. Sebut saja di situ ada Ilkay Gundogan, sebut saja di situ ada Nathan Ake, sebut saja di situ ada Raheem Sterling dan Jack Grealish. Beberapa pemain yang saya sebutkan mereka tidak tampil di Liga Champions di leg pertama saat menghadapi Real Madrid. Maka dari itu diturunkanlah melawan Leeds United ini dengan harapan mereka lebih fresh, lebih segar sehingga mampu memberikan pertunjukan permainan yang sangat memukau saat menghadapi Leeds United. Dan ternyata benar, mereka menunjukkannya. Mereka menunjukkan daya gedornya. Namun, Leeds United adalah tim yang tetap mempertahankan gelora sepak bola Inggris di tahun-tahun kemarin, yaitu body charge dan sprint serta long ball. Hal ini membuat gaya bermain Manchester City agak sedikit terganggu. Karena apa? Karena Manchester City ketika menghadapi tekanan dari lawan selain Leeds United, mereka bisa keluar karena hanya pressing saja. Ini tidak. Leeds United gerusa-gerusu, hantam kanan, hantam kiri, semua pemain pengen rasanya dicederai. Sehingga membuat Manchester City agak sedikit terhambat proses penyerangannya. Sehingga Manchester City merubah gaya taktik pola permainnya. Yang biasanya direct melalui passing tengah, Manchester City lebih mengandalkan wing untuk bekerja. Tapi setelah pertandingan berjalan kira-kira pertengahan babak pertama atau awal-awal sampai pertengahan babak pertama dinilai kurang maksimal, maka Manchester City mengandalkan kekuatan lini tengah sebagai cara untuk memecah pertahanan dari Leeds United. Alhasil, ketika bola bebas atau set piece yang diberikan oleh Phil Foden mampu dimanfaatkan oleh seorang Rodri. Dengan umpan silang yang matang, Rodri berdiri tanpa pengawalan sehingga mampu menceploskan bola ke gawang dan skor berakhir dengan 1-0. Di babak pertama secara overall 1-0 sangat bagus sekali untuk Manchester City sehingga Manchester City membuat lebih pede lagi untuk di babak kedua karena kita tahu gol demi gol harus diciptakan oleh Manchester City karena selisih gol dengan Liverpool itu 5 sebelum pertandingan ini dan Manchester City mampu membuat menipis defisit gol dari Liverpool tersebut melalui pertandingan Leeds United. Leeds United sempat kehilangan satu pemain karena cedera berbenturan dengan Jack Grealish. Hal ini yang menyebabkan Manchester City agak sedikit
menjaga staminanya, menjaga kondisi badannya dari para pemain agar tidak mengalami cedera. Kita tahu Leeds United yang seperti saya jelaskan awal, gerusak-gerusuk body, hantam kanan, hantam kiri, sehingga membuat beberapa yang membuat fatal, sehingga satu pemain ditarik keluar di babak pertama. Nah, memasuki babak kedua, Leeds United agak sedikit kendor, mungkin terkuras tenaganya akibat selalu mempressing di babak pertama. Hal ini dimanfaatkan oleh Manchester City, di mana Manchester City sudah paham betul ketika Leeds United menyerang ada beberapa sisi kosong, sehingga dimanfaatkanlah oleh beberapa pemain. Akan tetapi pemain macam Sterling kayak gini, yang kita sebutnya Lord, ada beberapa peluang di dalam kotak penalti tapi tidak mampu menghasilkan gol. Alhasil bola set piece lagi yang bisa membuat gol, yaitu umpan matang dari Phil Foden dari sepak pojok, mampu diteruskan oleh heading seorang Ruben Dias, dan Nathan Ake berdiri walaupun dijaga ketat, tapi mampu menceploskan bola ke gawang dan menghasilkan sebuah gol. 2-0 Manchester City melalui set piece. Mungkin jarang kita melihat Manchester City menciptakan peluang atau menciptakan gol melalui set piece. Akan tetapi ini sudah dirangkai oleh Pep Guardiola dengan beberapa skema set piece, sehingga mampu menghasilkan peluang dan menciptakan gol. Manchester City terus menyerang. Leeds sedikit kedodoran karena mereka berburu untuk menciptakan gol, sehingga banyak ruang-ruang kosong di lini pertahanannya, sehingga mampu dimanfaatkan celah-celah kecil oleh striker-striker City atau pemain depan City yang sangat lincah. Phil Foden, Jack Grealish di situ, terus Raheem Sterling dan Gabriel Jesus mampu memanfaatkan itu. Bahkan gol ketiga terbukti karena kesalahan dari lini pertahanan Leeds United yang tidak mampu menjaga ruang kosong yang ditinggalkan oleh bek, sehingga Gabriel Jesus mampu menerima umpan matang di dalam kotak penalti sehingga menghasilkan sebuah gol. Dan lagi-lagi aktornya adalah Phil Foden. Foden di pertandingan kali ini dia menciptakan 2 assist dan 1 umpan kunci. Hal ini membuktikan bahwa pemain muda ini sangat berbakat sekali. Makanya Pep sangat menyayangi dia. Akhirnya di beberapa menit babak kedua hampir berakhir, Phil Foden dan Rodri ditarik untuk memberikan penyegaran kepada tim. Alhasil pengganti dari Rodri yaitu Fernandinho mampu memberikan gol di menit-menit akhir, di mana gol ini tentunya merupakan kado spesial untuk Fernandinho, karena di bulan Mei nanti atau dimulai Mei sekarang Fernandinho akan berulang tahun. Kado spesial dengan sebuah gol, dan semoga ini menjadi asa untuk musim terakhirnya Fernandinho mendapatkan gelar Liga Inggris, terlebih-lebih Liga Champions. Mungkin itu yang bisa saya review di pertandingan kali ini. Semoga Manchester City kedepannya lebih baik lagi permainannya, lebih fresh lagi, dan semua pertandingan di sisa Liga Inggris mampu dimenangkan dan mendapatkan gelar. See you.